Apresiasi atas pengabdian mereka selama ini sehingga kami izinkan. Yang kedua juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan. Satu lagi Pak, soal ASN Wali Kota Depok Pak membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya gini, kan Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2, karena eselon 4 nggak ada mobil dinas. Ya, kita akan tegur. Ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, sedang ramai dibahas di media sosial kebijakan dari Wali Kota Depok, Bapak Supyan Suri, yang memperbolehkan ASN di wilayah Kota Depok untuk menggunakan kendaraan dinas dalam rangka mudik lebaran. Nah, kira-kira apa sih alasan dari Wali Kota Depok memperbolehkan pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Depok menggunakan kendaraan dinas milik negara untuk mudik lebaran? Kita simak videonya. Apresiasi atas pengabdian mereka selama ini sehingga kami izinkan. Yang kedua kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas. Pertama, ya enggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini sehingga kami izinkan. Yang kedua juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya. Saat ini udah berapa Pak yang dipakai mobil dinas? Mungkin udah ada yang pakai? Nah, prinsipnya kita mereka bertanggung jawab terhadap mobil dinas masing-masing lah gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak sampai detail siapa yang bawa pulang, siapa itu belum sampai ke situ sih. Kita memang tidak seperti itu. Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tetap nggak dibawa kemana-mana ya, pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan. Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi gitu. Nah, dari keterangan Bapak Wali Kota Depok Supyan Suri, kita catat ada dua alasan kenapa memperbolehkan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Depok menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Yang pertama, bahwa tidak semua pejabat di lingkungan pemerintah Kota Depok itu memiliki kendaraan pribadi. Yang kedua, agar mempermudah si pejabat ketika mudik dan kembali lagi ke pemerintahan Depok. Kira-kira masuk akal nggak sih? Lantas, bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi? Kita simak bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi menanggapi diperbolehkannya pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Depok untuk mudik menggunakan fasilitas milik negara. Satu lagi Pak, soal ASN Wali Kota Depok Pak membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya gini, kan Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2, karena eselon 4 nggak ada mobil dinas, kecuali kalau UPTD di kabupaten kota yang PU itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir, ya kan, tunjangannya cukup gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3 eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Sederhana logikanya. Tapi diatensi oleh KPK sendiri Pak untuk... Ya artinya kan
itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran Pak? Ya? Teguran mungkin dari Pak Gub. Tadi malam sudah saya tegur. Nanti nggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nanti abai. Kan begini resikonya. Gimana kalau mobilnya di jalannya mengalami problem? Kan menjadi resiko itu negara loh keuangannya. Nanti bertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Artinya mengabaikan instruksi gubernur, Pak? Iya dong, abai. Ternyata tidak hanya Kang Deddy Mulyadi yang menyoroti kebijakan yang agak sedikit aneh dari Wali Kota Depok, Kang Bima Arya yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bogor dan sekarang menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyoroti dari kebijakan wali kota tersebut. Kang Bima sampai mengatakan bahwa tidak boleh kendaraan milik negara yang dibiayai oleh pajak masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Jadi kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah gitu ya. Ya kita akan tegur ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Bahkan kebijakan yang sedikit aneh ini juga mendapat sorotan dari KPK. Hayolo, Pak Wali Kota, Pak Sopyan, jangan-jangan setelah Lebaran dipanggil oleh KPK nih. Karena sejatinya tidak hanya korupsi yang disorot oleh KPK, melainkan juga fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi itu masuk dalam kategori nepotisme dan kolusi. Oke, terlepas dari kontroversi dari kebijakan Pak Wali Kota, kita berharap langkah terbaik tetap diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Pak Wali Kota ini merupakan salah satu andalan Kang Deddy Mulyadi untuk membangun kota Depok. Makanya pesan untuk Pak Wali Kota, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersikap, karena hari ini media selalu menyoroti Provinsi Jawa Barat, karena Gubernur Jawa Barat adalah gubernur yang paling viral hari ini seantero Indonesia. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi supaya Jawa Barat tetap istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye bye.